Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rocky Andiana. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Teknik Pengelasan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video tutorial tentang cara melakukan proses pengelasan SMAW yang baik dan benar, dengan memperhatikan hal-hal penting dan aspek keselamatan kerja dalam melakukan proses pengelasan SMAW. Untuk itu, simak video ini hingga akhir agar tutorial yang saya berikan kali ini dapat dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Oke, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk praktek las SMAW. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengelasan SMAW. Yang pertama adalah mesin las. Di sini kita menggunakan mesin las dengan arus DC. Kemudian selanjutnya adalah kabel dan juga holder. Holder digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari kabel elektroda ke elektroda serta sebagai pegangan elektroda sehingga tukang las tidak merasa panas pada saat mengelas. Kemudian selanjutnya ada kabel dan juga klem massa. Klem massa berguna untuk menghubungkan kabel massa dari mesin las dengan material. Kemudian juga ada palu las atau chipping hammer. Chipping hammer digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan truk las pada logam las dengan jalan memukulkan atau menggoreskan pada daerah lasan. Sikat kawat atau wire brush. Wire brush digunakan untuk membersihkan benda kerja yang akan dilas dan membersihkan truk las yang sudah lepas dari jalur las oleh pukulan chipping hammer. Selanjutnya ada penggaris. Penggaris digunakan untuk melakukan pengukuran pada saat preparasi benda kerja. Kemudian ada welding gauge. Welding gauge digunakan untuk melakukan pemeriksaan hasil las, seperti mengukur tinggi las-lasan. Selanjutnya adalah kapur. Kapur digunakan untuk memberikan tanda pada benda kerja sebagai jalur pada saat pengelasan las rigi-rigi. Plat sebagai media untuk melakukan proses pengelasan. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja pada saat melakukan proses pengelasan SMAW, maka perlu digunakan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama adalah helm las atau topeng las dengan kaca. Helm las berfungsi untuk melindungi kepala dan juga mata dari pancaran sinar las. Kemudian jaket las. Jaket las digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan las. Sarung tangan kulit panjang digunakan untuk melindungi tangan dari benda panas dan juga dari percikan las. Sepatu kulit atau sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari benda jatuh. Untuk proses las sambungan tumpang atau yang biasa kita sebut overlap joint, kita dapat menggunakan ring ampere 60 sampai 90 ampere, dan pada kali ini kita menggunakan 70 ampere. Oke, sebelum kita melakukan las sambungan tumpang, kita harus melakukan tag weld dulu agar material tidak berubah posisinya. Nah, berikut hasil dari tag weld untuk sambungan tumpang. Kita memerlukan 4 tag weld karena bidangnya yang cukup luas dan panjang. Kita akan melakukan proses pengelasan las sambungan tumpang ini dengan ampere 70 ampere. Kali ini saya akan memberikan contoh untuk las sambungan tumpang dengan ampere yang lebih rendah, yaitu 40 ampere. Berikut saya akan memberikan contoh las sambungan tumpang dengan ampere yang lebih tinggi, yaitu 100 ampere. Setelah kita melakukan proses pengelasan sambungan tumpang, kita akan membersihkan slide-nya dengan menggunakan bantuan chipping hammer.
kita dapat membersihkan sisanya dengan airbrush. Overlap. Ini adalah hasil dari pengelasan overlap dengan menggunakan variasi kuat arus. Untuk yang pertama, pengelasan overlap dilakukan dengan menggunakan arus 70 ampere. Untuk yang kedua, pengelasan overlap dilakukan dengan menggunakan arus 40 ampere. Untuk yang ketiga, pengelasan overlap menggunakan arus 100 ampere. Hasil dari pengelasan menggunakan arus sebesar 70 ampere yaitu hasil pengelasan bagus, sedikit sekali spatter, tidak terdapat discontinuity atau cacat. Hasil dari pengelasan menggunakan arus sebesar 40 ampere yaitu penembusan terhadap benda kerja kurang, hasil atau tampilan pengelasan buruk, banyak selek atau truk yang terperangkap pada daerah las. Hasil pengelasan menggunakan arus sebesar 100 ampere yaitu banyak spatter, banyak terjadi cacat undercut, hasil atau tampilan pengelasan buruk. Oke, pada bagian kali ini kita akan melakukan pemeriksaan hasil las sambungan tumpang atau overlap joint. Dengan aspek yang diukur yang pertama adalah lebar deposit las, yaitu kriterianya 9 mili dengan toleransi kurang lebih 1 mili. Aspek yang diukur kedua adalah tinggi deposit las dengan kriteria 6 mm dengan toleransi kurang lebih 0,5 mm. Dan yang ketiga adalah beda permukaan las dengan toleransi antara permukaan yang tinggi dan rendah yaitu 0,5 mm. Ini untuk yang tinggi dan untuk yang rendah dengan toleransi 0,5 mm. Dan selanjutnya adalah bentuk deposit las, yaitu cembung dengan radius 6 mm dengan toleransi 0,5 mm. Dan yang terakhir adalah kebersihan. Untuk pada bagian ini harus bebas slack dan bebas spatter. Demikian video tutorial praktek las sambungan tumpang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.